Selamat datang kembali dalam pembelajaran PPKN bersama Pak Is. Kali ini kita akan membahas pertemuan keempat kita pada kelas 7, yaitu perilaku toleran terhadap keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Adapun tujuan pembelajaran kita pada kali ini, pertama memahami perilaku toleran dalam kehidupan beragama, kemudian memahami perilaku toleran terhadap keberagaman suku dan ras di Indonesia. Ketiga, memahami perilaku toleran terhadap keberagaman sosial budaya. Ya, sekarang kita akan memahami perilaku toleran dalam kehidupan beragama, yang artinya perilaku atau perbuatan yang saling menahan diri, bersabar, dan menerima adanya keberagaman atau perbedaan agama yang ada di Indonesia. Sebagaimana kita ketahui bahwa di Indonesia terdiri atas agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, serta aliran-aliran kepercayaan masyarakat lainnya. Tujuan perilaku toleran antar beragama itu adalah untuk menciptakan kerukunan hubungan yang baik antara agama yang satu dan agama yang lain. Dengan menahan diri, kita akan menghargai agama lain, sehingga kita tidak menghina dan mengejek agama lain, tidak merasa diri kita paling benar, tidak merasa diri kita paling hebat, dan lainnya. Karena dengan menghargai toleransi beragama, kita bisa hidup rukun antar beragama. Itu dilakukan dengan cara meningkatkan keimanan kita masing-masing tanpa mengejek orang lain. Kemudian kita melaksanakan ajaran agama kita masing-masing dan beribadah sesuai agama kita masing-masing. Karena setiap agama yang ada di Indonesia itu mengutamakan kasih sayang dan saling menghargai, tidak mengganggu orang lain. Kemudian menghargai dan menghormati agama lain, tidak mengganggu orang lain beribadah, dan tidak meremeh dan menghinakan agama orang lain. Yang apabila hal-hal ini kita lakukan, maka hidup kita di dalam masyarakat, baik di sekitar tempat kita tinggal maupun masyarakat berbangsa dan bernegara, akan menjadi aman. Selanjutnya, memahami toleransi terhadap keberagaman suku dan ras yang ada di Indonesia. Seperti pertemuan pertama, Indonesia memiliki berbagai macam suku, ada Batak, Jawa, Padang, Aceh, dan lainnya. Kemudian Indonesia memiliki berbagai macam ras, yang artinya garis keturunan yang bisa kita lihat dari perbedaan warna kulit, bentuk tubuh, warna rambut, hidung, dan lainnya, yang dikelompokkan atas kelompok Malayan atau Melayu, kemudian Mesoloid, orang-orang Afrika itu yang agak hitam gitu, kemudian Mongoloid yang keturunan Cina, ada juga keturunan Kaukasoid yang keturunan Eropa. Di sini kita harus saling menghargai. Nah, jadi banyaknya keturunan-keturunan atau kelompok-kelompok yang ada di Indonesia itu mengakibatkan di dalam masyarakat Indonesia itu sangat beragam. Ada keturunan Cinanya atau Tionghoanya, ada keturunan Afrikanya, orang-orang hitamnya, ada keturunan orang-orang Melayunya, juga ada orang-orang keturunan Eropa atau orang-orang Arabnya. Nah, jadi di sini apabila kita tidak menahan diri kita, tidak saling menghina, tidak saling mengejek, tidak merasa di suku kita paling benar, tidak merasa aturan adat kita paling hebat, karena nggak ada suku atau nilai-nilai budaya itu yang paling hebat di mata Tuhan. Nah, jadi manusia pada lahir di dunia ini nggak bisa memilih. Jadi dia lahir begitu aja, dari kelompok mana aja, atau dari suku mana aja, atau dari ras mana aja. Tetapi setelah lahir nanti apabila mendapatkan perlakuan yang tidak adil, tidak manusiawi, maka itu akan sangat menyakiti bagi dirinya. Nah, bagaimana perasaan kita yang dilahirkan dari kelompok orang lain yang jelek, yang tidak sesuai dengan keinginan kita, maka akan diejek, maka kita sakit. Oleh karena itu diharapkan dalam toleransi keberagaman suku atau ras, kita diharapkan tidak menghina atau merendahkan ras orang lain dan tidak merendahkan suku orang lain, karena semua suku dan ras di hadapan Tuhan itu adalah sama,
yang dilihat bagaimana dia pelaksanaan ibadahnya dan keimanannya terhadap Tuhan, serta tidak menimbulkan kerugian bagi manusia, makhluk lain dan ada di sekitar lingkungannya, karena Tuhan tidak menyukai orang-orang yang sifatnya merusak. Terakhir, kita memahami perilaku toleran terhadap keberagaman sosial budaya. Yang ini kita masukkan toleran terhadap antar golongan, karena di Indonesia terdapat banyak golongan-golongan. Ada golongan kaya, ada golongan miskin, ada golongan pintar, ada golongan tidak pintar, ada golongan petani, ada golongan pengusaha, ada golongan pejabat, ada banyak sekali golongan-golongan ini yang membentuk kelompok-kelompok tertentu. Dan Bapak harapkan apabila kalian masuk dalam golongan-golongan kelompok tertentu, tidak menimbulkan kerugian atau kerusakan atau permusuhan bagi kelompok-kelompok lainnya. Nah, jadi kalau kita hidup dalam kelompok-kelompok saling bermusuhan, kita dapat membayangkan apa akibatnya. Akibatnya apabila kita tidak ada sikap toleransi, baik itu suku, baik itu agama, baik itu ras, baik itu antar golongan, yang akhirnya itu akan sangat merugikan kita. Nggak ada ketenangan hidup, selalu terancam, semua fasilitas yang ada rusak, perang sana sini, pembantaian, intimidasi dan lainnya akan sangat merugikan bagi kita sendiri. Jadi dalam pembelajaran ini, toleransi itu sikap menahan diri harus betul-betul kita laksanakan. Jangan menghina orang lain, karena orang lain juga tidak ingin dihina. Jangan mengejek orang lain, hargai kalau apa yang mereka katakan. Apabila tidak cocok, ya kita diamkan aja. Kembali ke toleransi artinya tahan. Jangan nggak cocok kita langsung marah, akhirnya menjadi konflik yang merugikan kita semua. Demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Bapak harapkan kalian betul-betul memahami perilaku toleran itu, apa manfaatnya bagi kita, serta melaksanakannya untuk meningkatkan pemahaman kita mengenai perilaku toleran antar ras, agama, suku, budaya, serta antar golongan. Bapak harap kalian mengerjakan tugas ini lalu dikumpulkan serta dijapri. Sekian, terima kasih.